Ukuran anak-anak itu dia nggak pernah takut sama sesama anak-anak, itu kan biasanya ada yang lebih besar itu nakut-nakuti sing kecil, apa dia nggak pernah takut kayak gitu. Soeharto pada waktu satu pertemuan dengan masyarakat, dia sempat bicara bagaimana mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Kalau aturannya itu 50:1 di DPR untuk membatalkan perubahan Undang-Undang Dasar 45, cukup culik saja anggota DPR 1 dan gagal itu perubahan Undang-Undang Dasar 45. Jadi gagasan penculikan itu memang udah menjadi sebuah gagasan melindungi kepentingan-kepentingan politik yang langsung dari Soeharto. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik entengan kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mangku Mudo. Ini adalah video ke-6 saya. Buat yang baru aja gabung, selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Tekan like jika kamu suka video ini. Kali ini pembahasan kita cukup menarik, dan khususnya video ini saya peruntukkan bagi kaum milenial yang mungkin bertanya-tanya mengenai siapa sih Munir ini. Nah, jangan sampai Munir orang, Munir pula kalian kan. Itu yang harus kita pertanyakan terlebih dahulu, baru kita bisa untuk berdiskusi mengenai apa dan mengapa pembahasan seputar Munir ini masih relevan untuk kita perbincangkan sampai pada saat ini. Baik, kita akan masuk ke pembahasannya, tapi sebelumnya seperti biasa intro terlebih dahulu. Munir Said Thalib, seorang pria blasteran Arab Indonesia yang lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1964. Dia ini adalah seorang aktivis HAM yang meninggal dengan cara diracun. Nama racunnya ini adalah racun arsenik. Kalau pakar kimia menyebut arsenik ini sebagai the king of poison. Nah, kalau racun ini lo telan, dikit aja lo telan, nah kelar hidup lo. Nah, beliau ini Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda pada tanggal 7 September 2004 setelah beliau mengeluh sakit perut yang luar biasa pada waktu itu di dalam pesawat. Beliau ini adalah anak dari pasutri bernama Bapak Said Thalib dan Ibu Jamilah, atau anak ke-6 dari 7 bersaudara. Bapak Said Thalib sendiri memberikan nama beliau ini Munir karena berasal dari bahasa Arab yang artinya bercahaya, dan memang percaya sampai saat ini ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Alasan kenapa beliau dikenal sebagai aktivis HAM karena beliau banyak terlibat dalam advokasi atau pembelaan terhadap kaum tertindas, utamanya kaum buruh, kemudian ada kaum petani dan kaum tertindas lainnya. Pokoknya semuanya yang bau-bau penindasan di Indonesia itu beliau bela lah. Gak peduli kaya atau miskin, gak peduli apa agamanya, gak peduli apa sukunya, apa rasnya. Intinya atas dasar pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Indonesia, itu bakalan dia bela. Nah, itu biografi singkat dari Munir Said Thalib yang nanti kronologis kematiannya bakalan saya jelaskan di scan akhir videonya setelah kita memahami hal-hal yang beliau alami selama hidup beliau. Dan referensi ini saya dapatkan dari beberapa sumber bacaan dan juga video dokumenter wawancara dengan keluarga, kerabat, sahabat, serta orang-orang yang pernah berpapasan dengan Munir atau yang mengikuti update seputar Munir pada saat itu. Tapi saya tidak akan menceritakan lebih mendalam, alih-alih mengungkapkan siapa pembunuh yang sebenarnya atau orang-orang yang benar-benar menjadi otak ataupun dalang dari peristiwa murder kill itu atau peristiwa pembunuhan dari Munir Said Thalib tersebut. Karena hal itu masih sangat sensitif di negeri ini, dianggap tabu, menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Yang jelas beliau ini merupakan korban dari political murder atau pembunuhan politik karena alasan yang terkait dengan aktivitas beliau sebagai aktivis HAM tentunya. Jadi pembahasan ini lebih ke penjelasan buat lulu pade nih.
kaum milenial yang nggak suka baca dan lebih tertarik ke audiovisual yang kayak gini nih. Gue paham betul gimana minat kaum milenial di era ini. Data menunjukkan kaum milenial di Indonesia lebih meminati olahraga dan musik sebagai hobinya dengan persentase ya sekitar 75% dan 60%, sedangkan yang hobinya membaca dan menulis itu nggak lebih dari 3% loh. Kita lanjut ya. Kita akan mulai dari masa kecil beliau. Jadi Munir Said Talib ini pada masa kecilnya berperawakan mungil dengan rambut merah yang dia miliki. Sehingga sewaktu kecil itu beliau sering dibully karena rambutnya itu. Jadi marah lah ya kan, karena beliau ini tidak suka dengan bullying terhadapnya. Bahkan beliau ini sering berantem sama anak-anak yang berperawakan lebih besar darinya. Nah, meskipun badannya mungil, dia itu tetap nggak takut dengan anak-anak yang lebih besar dari dia. Jadi Munir semasa kecilnya itu tidak terima dengan orang yang suka menindas baik terhadap dirinya ataupun orang lain. Dia nggak suka yang namanya penindasan semenjak kecil. Dia juga sering mengkoleksi lagu-lagu Iwan Fals karena sebagaimana kesesuaiannya dengan lagu itu ya. Artinya dia juga menyukai semua lirik yang ada di lagu-lagu Iwan Fals tersebut. Di masa sekolah beliau, menurut keterangan guru-gurunya dan kakaknya, itu tidak ada yang istimewa. Artinya beliau di sekolah itu nggak pernah punya prestasi ataupun ranking di kelas. Bahkan saat guru SMP-nya itu ditanyai mengenai ranking berapa aja yang pernah beliau dapatkan, dan dibukalah itu arsip laporan sekolahnya, ternyata beliau itu hanya dapat peringkat 180 dari 200 siswa dan peringkat 179 dari 200 siswa. Ya, naiklah satu peringkat dari yang sebelumnya. Tapi sebagaimana kebiasaan beliau, yang menonjolnya itu adalah keinginan beliau dalam berdiskusi, apalagi diskusi yang berbau sosial dan humanisme. Pernah ketika beliau menginjak bangku SMP itu terjadi peristiwa pembunuhan nenek-nenek di Kota Batu, Jawa Timur. Pas kejadian itu banyak saksi mata yang melihat kejadian itu, tapi nggak ada yang berani melapor. Nah, Munir Said Talib inilah yang melaporkan kejadian itu kepada polisi setempat. Karena keberanian yang sudah tertanam dan beliau sangat respect terhadap yang namanya kemanusiaan tentunya. Sampai di sini kita udah tahu bagaimana beliau pada masa kecilnya dan memiliki minat yang seperti apa. Dari mulai dia berkelahi dengan temannya karena nggak suka dengan bullying ataupun penindasan. Kemudian beliau juga sering koleksi lagu Iwan Fals, bahkan sampai pada kematian beliau mencintai humanisme atau perikemanusiaan dan sangat berani dalam melaporkan tindak kekerasan yang ada di depan matanya. Kita lanjut ya. Oke. Lama masa yang beliau tempuh semenjak kecil dari SD, SMP, kemudian sampai SMA. Nah, tamat SMA beliau memulai debutnya sebagai aktivis kemanusiaan dengan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1985. Semasa kuliah beliau banyak aktif di organisasi mahasiswa, seperti menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam pada tahun 1986. Dengan jabatan keorganisasian terakhir beliau sebagai Ketua Umum Komisariat Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian menjadi Ketua Umum Senat atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir Universitas Brawijaya dan Sekretaris Pemuda Al-Irsyad Malang secara berbarengan pada tahun 1988. Dan pada tahun 1989 menjadi Koordinator Wilayah 4 Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia. Munir banyak mengikuti seminar-seminar kemanusiaan yang akhirnya sangat membuka wawasannya terhadap HAM. Munir ini sangat kritis sekali dan kemampuan analisanya semakin terasah ketika bergabung dengan lembaga bantuan hukum yang ada di Malang. Karena saking kritisnya beliau dan saking tajamnya kemampuan analisanya, banyak teman pada masanya yang beranggapan bahwa pemikirannya itu cenderung ke arah kiri karena saking tertariknya beliau dengan sosialisme. Ya, artinya ya menurut banyak tuduhan lah, ke arah komunis lah, kemudian ke arah ideologi Karl Marx lah. Tentunya
Ini menjadi ciri khas tersendiri bagi beliau ya. Kita lanjut. Munir selama menjadi aktivis. Nah, sesuai yang saya katakan di awal bahwa beliau ini sangat suka untuk berdiskusi ataupun berdebat. Kemudian banyak melakukan forum diskusi, menjadi narasumber dengan pembahasan yang tentunya adalah seputar kemanusiaan. Kemudian juga sering datang kepada komunitas-komunitas buruh dan sering mengajar para buruh mengenai isu-isu mengenai perburuhan. Nah, dan sangat aktif melakukan pembelaan atau advokasi terhadap buruh-buruh yang tertindas. Salah satunya ya, pada saat itu melakukan tuntutan untuk pengusutan atas kematian buruh Marsinah. Nah, dari aktivitasnya itulah kemudian dia bertemu dan menikah dengan istri beliau yang bernama Ibu Suciwati yang merupakan juga aktivis. Ibu Suciwati ini merupakan aktivis buruh. Ada sebuah statement Munir di mana ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ente itu nggak perlu baca-baca buku Das Kapital, nggak perlu baca-baca buku kemanusiaan, nggak perlu baca-baca buku tentang komunis, baru kemudian Anda turun membela masyarakat. Tapi lihat kondisi sekitar ente, apakah itu sudah sesuai dengan kemanusiaan ataukah tidak? Coba Anda lihat, katanya. A few moments later. Nah, dari situ kita mungkin sudah sepaham bagaimana ideologi dari Munir itu sendiri. Bahkan ada temannya yang berpendapat bahwa Munir itu mencampur antara ideologi sosialisme dan ideologi Islamisme. Terbukti dari kecintaannya terhadap humanis atau sosialis dan juga kecintaannya terhadap Islam, dan dengan dibuktikan dia bergabung dengan himpunan mahasiswa Islam pada saat itu. Jadi beliau ini selama hidupnya itu banyak mengusut kasus-kasus yang levelnya sangat tinggi, yang banyak teman-temannya katakan itu bahwa kasus-kasus tersebut merupakan konspirasi negara yang jelas. Jadi kasus-kasus yang diusut oleh Munir ini adalah kasus-kasus yang menyangkut tentang pejabat-pejabat negara yang tidak sampai tuntas untuk dibawa ke meja hijau. Dan ini menyangkut juga tentang masalah kemanusiaan yang ada di negara Indonesia. Jadi Munir ini setamat kuliah, beliau benar-benar mewujudkan keseriusannya dalam bidang hukum dengan banyak melakukan pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, terutama pembelaannya terhadap kaum tertindas. Ia juga mendirikan sebuah ormas atau LSM lah yang bernama Kontras. Nah, Kontras itu panjangannya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yang sering bersifat proaktif untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Sampai-sampai karena saking aktifnya beliau dalam mengusut kasus-kasus pelanggaran berat yang ada di Indonesia, itu beliau dicari oleh tentara pada waktu itu. Nah, berdasarkan cerita dari Bapak Sukarjono, temannya juga ini, seorang buruh yang ketika itu sedang berbincang-bincang, asik berbincang-bincang dengan Munir, mengatakan bahwa pada saat itu ada seorang tentara yang menanyakan Munir, namun tentara itu tidak tahu bahwa tempat ia bertanya itu adalah Munir itu sendiri. Lalu dijawab sendiri oleh Munir ketika dia tanya kayak gini, kamu tahu nggak orang yang bernama Munir? Terus Munir jawab, Munir nggak ada, katanya. Jadi sudah jelas ya gimana Munir ini benar-benar sangat dicari oleh aparat-aparat pada ketika itu, karena keaktifan beliau dalam membela kaum-kaum yang lemah. Nah, kemudian beliau ini adalah aktivis yang sangat sering diteror, dimulai dari kaca mobilnya dipecahkan, kemudian diteror di rumahnya seperti pengiriman sebuah bingkisan yang isinya itu ayam yang sudah dimutilasi. Artinya kepala dan kaki itu dimasukkan ke dalam sebuah kardus, kemudian dikirim ke rumahnya. Beliau juga mendapatkan ancaman melalui telepon, melalui SMS, yang dimana beliau ini akan dibunuh katanya. Dan sempat juga beliau ini dipanggil oleh Pangdam agar ia menghentikan kegiatan kemanusiaannya itu. Kasus-kasus yang diusutnya sampai tuntas seperti kasus kerusuhan Tanjung Priok yang banyak menewaskan ratusan orang dan terjadinya beberapa peristiwa berlatar sara. Kemudian ada kasus Marsinah yang selanjutnya beliau menjadi penasihat hukum untuk menuntut pengungkapan kasus tersebut. Dan ada kasus yang paling urgen dan saya rasa ini menyangkut dengan kematian beliau atau terkait dengan kematian Munir ini beliau pada saat itu sempat menangani kasus penculikan aktivis dan pembunuhan politik pada tahun 1998.
yang kemudian membuahkan hasil, sehingga pada saat itu ditemukanlah 9 orang dari 23 aktivis yang hilang dan menjadikan sejumlah anggota Kopassus TNI dipecat dan dipenjara. Sekaligus Munir juga memecahkan mitos atas aksi penculikan tentara terhadap masyarakat sipil yang tidak bisa dibawa ke meja hukum. Nah, pada saat itu ada mitos yang mengatakan ketika kamu diculik oleh ABRI, kemudian ABRI-nya itu terbukti melakukan kesalahan, ABRI itu tidak bisa dibawa ke meja hukum. Nah, itu mitosnya. Kemudian Munir memecahkan mitos tersebut. Hal ini membuat berbagai pihak yang memiliki kepentingan pada saat itu sangat murka dan banyak meneror Munir dan teman-temannya serta keluarganya. Tapi tak hanya teror, dari kegiatan kemanusiaan yang ia lakukan itu, beliau juga mendapat banyak penghargaan HAM di tingkat nasional dan internasional. Nah, Munir pun ini sangat dikenal di seantero Indonesia dan sampai ke luar negeri. Sampai pada saatnya ia mendapat undangan untuk melanjutkan studi S2-nya di Universitas Utrecht di Belanda yang ia terima pada bulan Mei 2004 undangannya. Nah, tepat sehari sebelum keberangkatan Munir ke Belanda pada tanggal 5 September 2004, ia mendapat panggilan telepon dari seseorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus ini adalah seorang pilot pesawat yang sedang cuti. Namun ketika teleponnya berdering, pada saat itu Munir sedang keluar rumah dan HP-nya ketinggalan, sehingga yang mengangkat telepon itu adalah istrinya Suciwati, yang kemudian setelah diangkat panggilan itu, Polikarpus yang menelepon lalu menanyakan kepada Suciwati kapan Munir akan berangkat ke Belanda, katanya. Dan dijawablah oleh Suciwati bahwa Munir akan berangkat pada esok harinya ketika itu, yakni pada tanggal 6 September 2004. Setelah itu teleponnya langsung ditutup. Nah, ketika Munir pulang, lalu Suciwati menanyakan perihal Polikarpus yang menghubunginya itu. Sontak Munir mengatakan bahwa itu adalah telepon dari orang yang sok kenal dan sok akrab. Artinya Munir juga tidak mengenal yang namanya Polikarpus ini. Pada esok harinya, pada tanggal 6 September 2004, Munir lalu berangkat menaiki pesawat yang kemudian transit melalui Singapura. Nah, di sanalah ia bertemu dengan Polikarpus dan sedikit berdiskusi dengannya. Pada saat itu Munir merasa lapar dan ingin membeli mie goreng dan jus jeruk yang kemudian dipesankan oleh Polikarpus ini, yang berdasarkan fakta persidangan kasus pembunuhan Munir bahwa Polikarpus inilah yang kemudian memasukkan racun arsenik ke dalam makanan Munir. Bangsat kau. Setelah Munir berpisah dengan Polikarpus yang lalu pulang kembali ke Indonesia, nah Polikarpus ini setelah dia memasukkan racun itu, dia pulang kembali ke Indonesia. Lalu pesawat itu lepas landas. Sekitar 4 jam lamanya Munir di pesawat, Munir mulai merasakan sakit di perutnya dan bolak-balik ke toilet. Lalu dia sempat juga menanyakan obat sakit perut kepada pramugari, namun pihak pesawat tidak menyediakan obat itu. Sampai ia diperhatikan oleh seorang dokter ahli jantung yang namanya, kalau tidak salah, Dr. Tarmizi, yang kemudian memberi ia obat sakit perut dan penahan rasa sakit. Namun obat itu hanya bertahan selama 2 jam, sehingga ketika ia terbangun dari tidurnya, ia merasakan sakit kembali di perutnya. Padahal perjalanan ke Belanda masih tersisa 6 jam lagi. Nah, perlu diketahui di sini bahwa perjalanan dari Jakarta ke Belanda dengan pesawat itu memakan waktu sekitaran 12 jam. Kemudian Dr. Tamizi ini memberikannya suntikan untuk menahan rasa sakitnya. Sudah 4 jam pasca dokter menyuntikkannya dengan obat penahan rasa sakit, Munir membaringkan tubuhnya untuk beristirahat sebentar, katanya kepada Dr. Tarmizi. Saya ingin istirahat sebentar, katanya. Nah, lalu dia berbalinglah kan di tempat duduk pesawat tersebut. Nah, pada akhirnya ketika pesawat sudah tiba dan mendarat di negara Belanda, Munir sudah didapati dalam keadaan tidak bergerak dengan kondisi tubuh memucat dan pergelangan tangan yang membiru serta mulut yang berbusa. Dan Munir pun meninggal di dalam pesawat menuju Belanda. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari kehidupan Munir sampai pada kematiannya adalah bahwa ia adalah orang yang benar-benar berani dalam memperjuangkan hak orang-orang yang tertindas semenjak dari kecil. Dia tidak gentar dengan teror atau ancaman apapun terhadap dirinya.
Sampai pada akhir ceritanya ketika dia ingin melanjutkan studi S2 dengan jurusan yang ia ambil, yaitu hukum humaniter. Dia pun meninggal dalam keadaan masih memperjuangkan hak orang-orang yang terzalimi. Munir dibunuh karena benar. Sampai di sini mungkin kalian sudah mengetahui siapa itu Munir, dan saya rasa kita bisa melanjutkan diskusinya tentang Munir ini lagi ketika kita bertemu di kampus. Tapi ada satu pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, ketika kalian mengklaim bahwa diri kalian adalah aktivis, apakah kalian siap dengan segala risikonya? Sekian pembahasan ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di pembahasan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Like jika kamu suka video ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.